Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 11. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 14 ayat 15. Jikalau kamu masih mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Haleluya, puji Tuhan anak-anak. Semua tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Yuk, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau bersemangat beribadah kepada Tuhan ya. Sekarang duduk yang manis semuanya. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan satu lagu. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita minta Yesus hadir dalam hati kami semua. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, sucikan, tebuskan semua dosaku. Katakan Yesus ku panggil, angkat tanganmu ke atas.
kita mau berdoa. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Tuhan tolong supaya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, kita sudah berdoa ya. Yuk sekarang Tante Desti undang bangkit berdiri di rumah dengan penuh semangat, sukacita. Kita mau nyanyikan lagu tanganku ke depan, tanganku ke belakang, dan digoyang-goyang ya. Kita mau nyanyi yang semangat ya anak-anak ya. Haleluya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakinya ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bahu ke depan, pundak ya. Pundakku ke depan, pundakku ke belakang, pundakku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Coba sekarang digerakin tangannya ya, biar nggak lemas nyanyinya buat Tuhan ya. Tangan ke depan, tangan ke belakang, kaki ke depan, kaki ke belakang, bahu ke depan, bahu ke belakang ya. Semuanya boleh semangat ya. Yuk kita nyanyi lagu kita yang kedua. Kita nyanyi lagu, masih ingat ya? Saat iblis menggodaku ya, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Masih ingat ya anak-anak ya? Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda ya. Nanti tampil bedanya semua di rumah, gerakannya bebas ya anak-anak ya. Yuk kita nyanyi lagu yang semangat ya. Saat iblis menggodaku, haleluya. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat, ku kuat karena kasih
nanti aku berani tampil beda. Semuanya punya gerakan yang beda-beda di rumah ya. Meskipun Tante di sini nggak lihat, tapi Tante melihat dengan rohani ya. Bahwa anak-anak semua berani tampil beda. Tampil bedanya apa? Waktu iblis merayu kita supaya nggak sekolah minggu, wah kita langsung berdoa, aku mau sekolah minggu. Saat iblis merayu kita untuk berbuat dosa, berbohong, kita langsung berdoa supaya kita tidak tergoda ya. Yuk kita nyanyi lagu ini lagi ya, lebih semangat ya. Saat iblis menggodaku, lalu aku berdoa dalam nama Yesus. Lebih semangat lagi. Haleluya. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat, ya semangat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman yang teguhkanku, firman yang teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Semua gerakannya beda ya. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, lebih semangat lagi. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat, yang semangat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman yang teguhkanku, firman yang teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda ya. Aku berani tampil beda. Iya, puji Tuhan, anak-anaknya tetap berdiri ya. Kita semua berani tampil beda ya. Kalau orang ngajakin jangan sekolah minggu, kita beda. Kita milih sekolah minggu. Saat orang ngajakin untuk berbohong sama papa mama, kita beda. Kita mau jujur sama papa mama. Saat orang ngajakin, saat iblis mulai menggoda, ayo curi uang mama, curi uang papa, kita beda. Kita nggak mau. Kalau butuh sesuatu minta sama mama papa. Kalau enggak kita berdoa sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati papa, mama ya. Yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Kita nyanyi lagu Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya ya. Ya. Tetap semangat anak-anak ya. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya. Dan kita caranya.
pokok dan kita caranya. Ya, kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berbuah, kita harus nempel sama Tuhan Yesus. Ya, berbuah apa? Jadi anak yang sabar, jadi anak yang dengar-dengaran, jadi anak yang taat, jadi anak yang mau mengampuni, jadi anak yang mau berbelas kasih. Caranya apa? Kita harus nempel sama pokok. Kita harus jadi carang-carangnya yang menempel kepada pokok supaya kita berbuah, ya. Yuk, sekarang semua duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang sakit. Percaya, Tuhan pasti sembuhkan kamu. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang lagi sedih, misalnya lagi sedih karena mungkin pingin kumpul nanti Natalan mungkin, atau mungkin lagi sedih, mungkin pengen beli sesuatu belum bisa dibeli karena papa mama mungkin belum punya uang. Berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan yang berkati, dan waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Yuk kita nyanyi pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini untuk Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, angkat tangannya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Anak-anak, kita mau nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Apapun yang jadi kerinduan anak-anak sekolah minggu saat ini, mungkin kita rindu ibadah di gereja. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik supaya kita bisa ibadah sama-sama. Waktu Tuhan juga yang terbaik buat anak-anak bisa bebas bersekolah. Waktu Tuhan juga yang terbaik buat anak-anak sembuh dari segala sakit yang dialami. Yuk kita nyanyi lagu ini dari awal. Katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu
Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk anak-anak, semua tangannya dilipat. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, sekarang semua duduk yang manis ya. Firman Tuhan hari ini temanya adalah tetap berdoa. Ya, ikutin sama Tante Desi. Tetap berdoa. Ya, temanya apa? Tetap berdoa. Ya, anak-anak, Tante mau tanya, kalau misalnya kita lagi mau ngobrol sama seseorang jarak jauh nih, caranya bagaimana? Oh iya Tante Desi, caranya bisa ditelepon pakai handphone. Kalau enggak bisa ketik pesan lewat WA. Kalau enggak bisa video call. Nah, gimana caranya buat kita juga komunikasi sama Tuhan? Bagaimana caranya buat kita ngobrol sama Tuhan? Bagaimana caranya buat kita tahu apa yang Tuhan mau? Ya, caranya adalah dengan berdoa. Berdoa adalah cara yang kita lakukan untuk ngobrol sama Tuhan, ya. Berdoa adalah cara yang kita lakukan untuk kirim pesan kepada Tuhan. Ya, anak-anak kan kalau kirim pesan ke Tante Desi pakai WA, Tante Desi tahu. Nah, kalau kita juga mau kirim pesan sama Tuhan, mau menceritakan isi hati kita sama Tuhan, mau minta pertolongan dari Tuhan, caranya adalah berdoa, ya. Sekarang kita mau saksikan dulu kisah tokoh Alkitab yang hidupnya selalu berdoa, ya. Dan Tante Desi rindu kisah dari tokoh Alkitab ini jadi bagian Tante Desi dan semua anak-anak sekolah minggu. Ya, kita saksikan dulu kisah Alkitab berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi
dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Puji Tuhan anak-anak ya. Tadi kisah siapa? Ayo, Daniel. Ya, 100 buat semua anak-anak sekolah minggu ya. Kisah Daniel. Tadi Tante Desti bilang ya, kalau cara kita ngobrol sama Tuhan, cara kita minta pertolongan kepada Tuhan lewat doa anak-anak ya. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu lagi sedih, anak-anak sekolah minggu lagi sakit, anak-anak sekolah minggu mungkin lagi belajar tapi nggak mengerti, caranya berdoa sama Tuhan ya. Minta Tuhan tolong. Seperti kisah tadi, Daniel ya. Daniel dikatakan dia ini adalah kesayangannya raja. Tapi kenapa sih Daniel bisa jadi kesayangannya raja? Karena Daniel ini ternyata adalah orang yang takut akan Tuhan. Daniel ini senang berdoa kepada Tuhan.
Daniel ini adalah orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Sehingga apa anak-anak? Raja pun sayang kepada Daniel. Tapi ternyata ada orang-orang yang cemburu loh kepada Daniel. Ada orang-orang yang gak senang sama Daniel. Sampai akhirnya mereka berencana ngomong sama raja supaya bikin peraturan bahwa tidak boleh ada yang berdoa selain kepada Allahnya Nebukadnezar. Gak boleh berdoa kepada Yesus, gak boleh berdoa kepada Allah yang hidup. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Dia tetap berdoa. Ingat tadi kata Tante Desti, tema kita apa? Tetap berdoa. Ya, Daniel tidak jadi takut anak-anak. Misalnya dilarang, ya, misalnya anak-anak yang sekolah misalnya di negeri, ya, teman-teman kita mungkin berbeda agama. Terus misalnya ada larangan, oh nggak boleh berdoa sebelum belajar, langsung aja belajar. Nah, kita harus berbeda seperti Daniel. Kita tetap harus berdoa dulu sebelum belajar. Ya, kita harus tetap jadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Ya, Daniel dia tetap melakukan firman Tuhan sekalipun dapat ancaman. Daniel, kalau kamu berdoa, maka Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Wah, singanya udah wow, mungkin udah lapar anak-anaknya. Tapi kita lihat, ya, raja begitu sedih ketika tahu Daniel akan dimasukkan ke gua singa. Tetapi Allah yang disembah Daniel, yaitu Allah yang kita sembah juga, melakukan hal yang luar biasa anak-anak. Ketika pagi-pagi hari, raja buru-buru datang ke gua itu. Raja mulai dengan suara yang sedih bertanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah yang kau sembah menyelamatkan engkau? Tapi luar biasa kan anak-anak ya? Daniel berkata, hai raja, ya, Allahku hidup, Allahku yang kusembah hidup. Dia mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa ini. Jadi tidak ada singa yang membuka mulutnya kepada Daniel. Semua mulut singanya tertutup. Tidak ada yang membuka. Karena kalau buka mulut Daniel bisa ditarakam. Tapi malaikatnya Allah, yaitu Allah sendiri, turun tangan menolong Daniel. Sehingga apa? Dengan seperti itu, Daniel akhirnya dibebaskan. Dan ada peraturan baru bahwa semua orang harus percaya kepada Allahnya Daniel. Allahnya Daniel itu siapa? Allahnya Daniel adalah Allah yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar. Yang pertama, kita harus tetap berdoa, ya. Meskipun anak-anak lagi di dalam masalah, misalnya ya lagi galau, ya zaman sekarang ya lagi bete, ya lagi apa lagi? Mungkin lagi kesel, ya tetap harus berdoa, ya. Misalnya lagi sakit gigi, mungkin kita nggak bisa ngomong, bisa berdoa dalam hati. Misalnya kita lagi sakit kepala, nggak bisa bangun, kita bisa berdoa dalam hati. Ya, Tuhan itu mendengar setiap doa-doa kita. Ya, kalau kita berdoa dengan yakin, ya dikatakan doa orang benar dalam Yakobus sangat besar kuasanya. Ya, jadi kalau anak-anak sekolah minggu berdoa dengan yakin, apa yang anak-anak doakan, Tuhan pasti jawab. Ya, seperti anak sekolah minggu, kalau mau WA ke Tante Desi jawab nggak? Jawab. Begitu juga kalau kita WA kepada Tuhan, kita video call sama Tuhan lewat apa? Lewat doa. Maka Tuhan akan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab pesannya kita. Ya, oleh sebab itu anak sekolah minggu Tante ajarkan, tetaplah berdoa. Jangan berdoa kalau mau makan aja. Tante Desi, aku berdoa kok sehari 3 kali, cuma makan pagi, makan siang, makan malam. Lah, bangun tidur gak doa dong, mau tidur gak doa dong, mau belajar gak doa dong. Ingat anak sekolah minggu ya, ada lagunya ya. Kawan-kawan, ingatlah dulu, mau makan berdoa dulu.
bukan cuma kalau makan. Segala situasi mau pergi berdoa dulu supaya Tuhan lindungi kita. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Pesan hari ini, tetaplah berdoa. Bilang sama kanan kiri kamu, sama adik, sama kakak, mungkin ada mama, ada papa, bilang tetap berdoa. Ya, Tante Desi dengar dari sini? Iya. Tetap berdoa ya. Ya, sekarang buka Alkitabnya, kita akan baca ayat hafalan kita. Kita buka dalam Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29. Ulang lagi ya. Amsal 15 ayat 29. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekali lagi, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya anak-anak ya, kita harus jadi orang yang benar. Ya, orang benar itu apa? Orang yang mau taat, orang yang mau nurut, orang yang mau melakukan firman Tuhan. Ya, jangan cuma kita tahu firman Tuhan tapi nggak mau melakukan. Itu orang fasik. Kita tahu firman Tuhan bilang harus mengampuni, tapi kita nggak mau mengampuni. Itu kita orang fasik. Firman Tuhan bilang harus beribadah. Kita tahu, kita ngomong harus beribadah, tapi kita nggak mau sekolah minggu. Itu orang fasik. Tapi anak-anak sekolah minggu adalah orang-orang benar. Dan dikatakan, ayat hafalan kita, doa orang benar dikatakan didengarnya. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Yuk, kita mau akhiri dalam doa. Masih ingat ya, 5 jari? Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Anak-anak masih ingat lagu itu? Kalau berdoa tuh harus lipat tangan, tutup mata. Kita ulang sekali lagi sebelum berdoa ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Anak-anak semuanya berdoa. Ikutin Tante Berdesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap berdoa. Tuhan Yesus, pimpin hidup kami supaya kami jadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, biarlah setiap kami semua senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati Papa, Mama, Kakak, Adik, dan semua teman-teman kami. Biarlah Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Indonesia. Biarlah boleh pulih dari corona. Tuhan tolong supaya kami boleh segera sekolah minggu di gereja.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Matanya tetap ditutup. Angkat kedua tanganmu dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, diberkatilah engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangannya Tuhan. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kecintaannya Tuhan. Dan Tuhan memimpin setiap langkahmu mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau mulai dari saat ini. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, ibadah kita udah selesai ya. Tetap semuanya semangat, tetap berdoa. Tanda ulangi lagi pengumuman minggu lalu, kita akan mendekati Natal ya. Gak terasa beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal khusus sekolah minggu. Jadi anak-anak yang mau menampilkan acara, mungkin menari, mungkin bernyanyi, mungkin ada yang mau bermain musik sambil bernyanyi, mungkin Kat mau bermain piano, terus kakak-kakak yang di Cijeruknya bernyanyi, Kat yang mengiringi, boleh ya. Mungkin ada yang mau menari, boleh, mau dance, boleh ya. Anak laki-laki mungkin atau ada yang mau vokal grup satu keluarga anak sekolah minggu, boleh ya. Nah, nanti yang mau dari rumah belajar berlatih, nanti kasih tahu Tante Desti siapa yang mau tampil, nanti supaya ditulis sama Tante Desti ya. Semua tetap sehat, tetap semangat, rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan takut akan Tuhan. Semua sehat-sehat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.